السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رفيع الدرجات، غافر الزلات، الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهدى الله به بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وحبيبك المنتقى أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Wurrath al-Habib sallallahu alaihi wasallam, para pewarisnya Rasulullah, kita cintai dan kita muliakan. Pembimbing kita semua, guru mulia Al-Habib Taha ibn Habib Husain al-Jufri, adamallah sihhatahu wa atalallah umrahu wa mata'ana Allah bituli hayatihi, amin. Juga tak lupa ad-da'i ilallah yang telah banyak mengingatkan kita, Kiai Al-Haj Athaillah. Juga kita doakan hafizahullah wa ra'ahu, semoga dijaga oleh Allah, dipelihara dengan pemeliharaan yang khusus, riayah khasah, inayah khasah untuk beliau hingga manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang menemani saya Habibana Faruq ibn Habib Idrus Al-Khirid dari kota Jember, dan sahibul bait Bapak Miswi sekeluarga, Bapak Kepala Desa yang sudah juga menyampaikan. Kita doakan semoga diberi kuat dan amanah dalam menjalankan. Dan antum sekalian, hadirin hadirat yang dihadirkan di malam hari ini, saya doakan hafizakumullah, semoga Allah menjaga kalian. Ra'akumullah, semoga Allah memelihara kalian. Dan semoga rahimani wa rahimakumullah, Allah menyayangi saya dan kalian. Dicatat nama kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Serta semoga Allah takdirkan kita berjumpa di surga Allah ma'alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, amin ya rabbal alamin. Acara kita di malam hari ini adalah haul dari almarhum yang telah disebutkan. Hadir kita semuanya bersolawatan, juga berta'allum, mengaji ilmu, berbagi warisan nabawiyah
yang Allah titipkan dan Allah ilhami serta ditakdirkan untuk nyampai ke kita semua, membawa manfaat untuk kita insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seseorang, saya awali dengan cerita Kiai Atok luar biasa tadi, ceramahnya menggebu-gebu. Dan insya Allah membangunkan hati kita, tak ada yang ngantuk insya Allah. Siap saya teruskan? Allah buka pintu hati saya dan kalian hingga membawa ilmu yang manfaat. Tuh, ada seseorang umal, kerjanya tukang bangunan. Isyrina sana, 20 tahun ikut orang. 20 tahun kerja ikut orang, dia merasa sudah lanjut usianya, tua umurnya. Istazan, minta izin untuk berhenti dari kerjanya, tidak mau ikut orang lagi. Izin ke juragannya untuk berhenti dari kerja. Si juragan bilang, Bapak, kalau Bapak mau berhenti dari kerja ada satu syarat. Apa tuh? Buatkan saya satu rumah lagi. Setelah selesai yang rumah terakhir ini yang Bapak bangun, baru Bapak boleh pensiun dan berhenti dari kerjaannya. Dipikirnya, wah syarat ini memang kerjaan saya. Akan mudah saya mengerjakannya. Akan cepat saya menyelesaikannya. Baiklah, dikerjakanlah rumah itu. Biasanya selesai 4 bulan. Ini 1 bulan sudah selesai. Keburu dia, cepet-cepet dia ngerjakan, sehingga hasilnya pun tak bagus. Al-ajalatu minasyaitan, tidak ada itqan, tidak profesional. Keburu-keburu itu dari setan. Kata ulama, kecuali dalam 3 hal. 1, gadis perawan yang sudah memang ada jodohnya yang pas dan sejajar, disegerakan, jangan dilama-lamain, takut ada fitnah. Pacaran sampai 4 tahun, ujung-ujungnya nggak jadi. Habis kota internet berapa? Betul? Rugi tidak? Pakai Siti Nurbaya aja, ketemu di Kuade langsung jadi. Beranak 11 anaknya. Ini yang pacaran 4 tahun tidak jadi-jadi. Innalillah. Semoga yang belum jodoh dapat jodoh. Kemudian keburu itu juga sunnah di dalam tajhizul mayit, menyegerakan mayit. Jika sudah mati, tidak ada yang ditunggu, lebih baik segera, karena manusia ini kalau mati bau. Manusia ini bau, takut aib keluar, entah darah, entah kotoran, entah macamnya. Lebih baik cepat dimandiin, cepat dikafani, cepat dikubur, disolati, dikubur, selesai. Itu lebih afdol. Bersegera dalam menyelesaikan urusan mayit itu disunnahkan. Kemudian keburu-keburu itu sunnah di nomor 3-nya tuh bayar utang. Ada yang punya utang enggak? Semoga cepat lunas utangnya dan tidak utang lagi. Bayar utang disegerakan. Itu udah apa keburu-keburu. Kalau sudah ada duitnya ya cepat dibayar. Katanya Nabi, matlul ghani zulmun. Ada orang kaya, uang untuk bayar utang ada, tapi tidak dibayar-bayar. Zalim itu. Dosa, haram hukumnya. Sudah punya ada uangnya, sih diputer-puter, dibawa kemana-mana. Kalau mati dia dalam keadaan punya utang, mahbus, ruhnya ke penjara, tidak bisa keluar, tidak bisa ziarah ke ruhnya orang soleh, tidak bisa ziarah kepada ruhnya para gurunya dan orang tuanya, tidak ketemu di penjara di alam ruh. Hah? Makanya yang punya utang kalau ada uangnya cepat bayar, jangan ditunda-tunda. Zalim kalau nunggu-nunggu itu. Buat utang lagi, sudah bayar utang lagi, tidak selesai-selesai.
Amalan sudah dibaca dari Habib, tapi gali lubang tutup, tidak selesai utang. Ya, mudah-mudahan yang hadir ini lunas utangnya semuanya. Taib, bukan ini yang saya maksud. Saya kembali ke cerita awal. Tuh, bapak ini ngerjainnya cepet-cepet. Rumahnya tidak karuan, keramiknya miring-miring, temboknya juga tidak rata, tidak lurus, gentengnya sembarangan, bocor lagi. Sudah selesai 1 bulan serah terima, kuncinya dikasihkan ke juragannya. Ini Pak, sudah selesai tugas saya cepat pensiun. Juragannya bilang, Bapak, ini kunci rumah dan rumahnya hadiah untuk Bapak. Hadiah untuk, karena Bapak sudah berjasa 20 tahun setia kerja sama saya, maka ini untuk Bapak hadiah terakhir rumah. Kaget orang ini, senang campur kasta. Ngerti kasta? Jember tuh orang Madura di Jember. Senang campur, nyesal. Ya Allah, lo kenapa Pak? Kok udah bilang untuk saya Pak? Lo emangnya? Ya kalau saya tahu ini buat saya, akan saya perbagus. Masang keramiknya bagus, saya pilih yang terbaik. Bentengnya yang bagus, catnya spesial dah. Udah bilang, kok baru bilang setelah jadi? Nyesel dia. Itulah Pak. Harusnya Bapak buatnya bagus-bagus. Bapak kan enggak tahu ini dihadiahkan ke Bapak. Ya itu, gimana ini kalau udah gini ini robon. Kena puting beliung robon. Nyesel dia. Kata ahli ilmu, ini cerita banyak hikmahnya. Bapak Ibu, halo? Halo? Ada sinyal dah? Dengerin dah? Sholat 5 waktu tidak? Isyanya sholat tidak? Subuhnya? Kopo cari kata orang Jawa. Puasa Ramadan kemarin tidak? Bayar zakat tidak? Haji umroh katanya kiai tadi semua. Iya, saya tidak nanya belumnya. Semua ibadah, kewajiban-kewajiban yang kita lakukan itu hakikatnya untuk kita sendiri. Jadi jangan keburu-keburu kalau sholat. Yang asyik kalau sholat, yang bagus kalau puasa, yang ikhlas kalau sedekah, yang khusyuk kalau sholawatan, buat kangen, buat rindu Nabi. Karena itu untuk kamu sendiri. Akan meluaskan kuburanmu, akan menjadi taman surgamu. Kau berkarya sendiri, kau bangun sendiri untuk kamu sendiri. Tidak ada ngefek sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari lahir kau sholat, semua isi dunia ini sholat taat kepada Allah, tak menambah kekuasaan Allah. Semua maksiat dari awal sampai akhir tak mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah. Jadi kalau kita sadar bahwa semua ini untuk kita sendiri, jangan keburu-keburu. Ambil intisarinya, hadir di Asyarabut Tahur, sampai sudah beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, buahnya apa? Ramadan sudah ketemu berapa kali, berbuah apa? Tambah tua, tambah baik? Tidak. Tambah soleh? Tidak. Tambah takwa? Tidak. Cari buahnya, jangan cuma gaya-gayaan. Jangan cuma asik-asikan, tapi berbuah apa? Ini buat kita semuanya. Itu sholat kalau dilakuin beneran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa jadi baju besi kamu, benteng kamu dari segala kemungkaran dan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Poinnya di situ. Apa yang kita tanam dari amal ibadah kita di dunia ini kembalinya ke kita. Kita ini semuanya bangunin kuburan kita, rumah kuburan kita, rumah masa depan. Diperbagus dengan amal soleh. Kalau itqan, profesional, innallaha habba 'abdan idza amila amalan an yutqinahu. Itqan, profesional, bagus, berbuah khusyuk sholatnya. Apalagi la yuktab minal 'abd min sholati illa ala qadri ma aqala fiha. Tidak ditulis dari sholat seorang hamba kecuali sesuai dengan ukuran dari khusyuknya. Ada yang dapat seperempat, ada yang dapat separuh, ada yang dapat 75%, 3/4, ada yang tidak tertulis apa-apa. Sholat 40 tahun, tidak ada tulisannya.
puasanya, tidak masuk, tidak tercatat karena error dan cacat, tidak profesional dia. Ada yang puasa sudah berulang kali juga tidak tertulis karena puasanya makan mindahin jam makan aja, yang biasanya pagi siang dirubah malam sama tengah malam. Idul Fitri nimbang nambah kiloannya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, poinnya dari Habib yang pertama itu tuh, ayo, saya hanya ingin mengajak al-itqan. Hadir di Asyarabut Tahur malam ini, saya harus tambah kangen pada Nabi Muhammad. Saya harus tambah rindu kepada Rasul. Saya harus ada sunnah yang harus saya lazimi. Siwak misalnya, saya harus istiqomah dengan siwak saya. Rida misalnya, atau apa saja. Saya harus bersihkan. Saya punya PR nih, Beb. Sudah bertahun-tahun di hati saya ini ada dendam, ada musuhan sama saudara saya, sama teman saya. Ghil. Ini nih PR saya nih. Setiap hadir di Asyarabut Tahur, nawaitu berobat. Aku niat berobat berkat solawat hati saya bersih. Begitu. Sehingga bangun tidur paginya sudah tidak ada kebencian lagi tuh sama orang. Ya Anas, kata Nabi tuh, intakdir, kalau kamu bisa mampu, tusbih wa tumsi, pagi dan sore kamu alami tidak ada di hatimu kebencian kepada seseorang, faf'al, lakukan, dzalika min sunnati, itu termasuk sunnahku ya Anas. Jika kau alami pagi harimu, sore harimu tanpa kebencian dengan sesama, bersih hatimu, husuk kamu, enak kamu, cepat connect dengan Allah, cepat nyambung di bawah ibadah. Kalau kamu bisa seperti itu, lakukan Anas, karena itu termasuk sunnahku. Sunnah yang seperti ini yang harus kita lakukan. Qobliyah sudah, Beb, duha sudah, witir sudah, bagus. Tapi dicek, maksud saya, dapat buahnya tidak? Jangan-jangan tinggal cuma ngitemin jidat. Jangan-jangan cuma rukuk sujud kayak senam pagi dan sore. Dengar tuh sahabat yang sama Nabi diulang-ulang, sudah assalamualaikum, assalamualaikum, a'id salataka fa innaka lam tusalli. Sholat lagi kamu belum sholat. Sudah ya Rasulullah, lengkap, ada rukuknya, ada sujudnya, ada fatihahnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, a'id salataka fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Loh, barusan apa? Tidak dianggap sama Rasulullah. Sampai 3 kali Nabi nyuruh, sholat lagi, kamu belum sholat. Tidak dianggap, padahal sudah lengkap, rukun-rukun sholatnya lengkap, tapi tidak masuk catatan, tidak lulus. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Tidak lulus. Selama ini kayak gitu. Seandainya Nabi lihat sholat kita, sholawatan kita, saya takutnya suruh balik lagi. Ulangi lagi. Ulangi lagi sholatmu, ulangi lagi ibadahmu, ulangi lagi semuanya. Khawatirnya sekarang sampai yang ada 30 tahun nih umurnya, 40 tahun, 50 tahun, saya takut tidak termasuk di catatan Sahaiful Amal. Tak tertulis tuh, baca Bidayatul Hidayah. Kalian santri yang ngaji Bidayah, di bab akhir tuh baca. Satu amal soleh untuk lulus bisa masuk ke Allah harus melewati satu, sensornya malaikat di langit pertama. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Amal soleh itu diangkat ke langit, harus melewati sensor pertama, malaikat pertama. Kata malaikat, lulus ini, bagus, naik lagi. Kedua, naik lagi ketiga, naik lagi keempat, terus nyampe ke-7 sudah mau diterima, ternyata gagal, balik lagi turun ke bumi. Banyak amal soleh kita ini terkatung-katung, bumi langit, turun naik, belum makbul di sisi Allah. Kita ini ihtimamu nabil amal. Penyakit kita ini, pikiran kita, ayo pokoknya semangat, pokoknya kerja, diterima gak pernah kepikiran. Padahal para tabi'in, para sahabat, ihtimamuhum biqabulil amal asyad minal amal. Perhatian mereka dengan keqabulannya amal itu lebih besar daripada amalnya itu sendiri. Sehingga alladzina idza atau, sehingga kata Allah dalam Al-Qur'an, walladzina ya'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Kalau sudah, kata Sayyidah Aisyah, apa ini artinya ya Rasulullah? Setelah berbuat baik hatinya takut. Apakah mereka setelah minum khamar kemudian mencuri? Tidak, wahai Aisyah. Arti ayat ini adalah setelah sholat mereka nangis, setelah puasa mereka nangis, setelah pulang dari Asyarabut Tahur mereka nangis. Apa yang ditangisi? Kan bahagia, kan taat. Takut ditolak, takut tak karat juga Gusti Allah. Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu,
Poin yang nomor 2 dari saya. Ayo, kita introspeksi diri malam ini. Sudahkah benar-benar dari ibadah dan taat yang kita lakukan ini membersihkan hati kita dan benar-benar membuahkan kita makin baik? Apakah sudah makin soleh, semakin solehah? Kalian sendiri yang tahu, yang bisa menilai. Semakin tua apakah semakin bagus takwanya, semakin taat kepada Allah, baik di waktu rame-rame, lebih-lebih di waktu sendirian di dalam kamarnya, di saat berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan sariratana khairan min alaniyatana, alam kesendirian kita lebih baik dari alam kenyataan rame-rame kita. Dan itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waj'al alaniyatana salihah. Dan semoga di saat rame-rame pun kita baik, kita tidak dimurkai oleh Allah, kita diridhoi oleh Allah. Dan di saat kesendirian itu lebih baik lagi, karena dalam unus billah, asyik berduaan dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian para teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, asyarabut tahur, minuman yang suci dan mensucikan. Ini kalau diminum tepat sasaran, pulangnya suci semuanya nih. Hah? Kalau tepat sasaran minumnya, diminum beneran ini syarab min ka'sil habib, minuman dari tuangan, dari gelasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika diminum dengan benar nih Bapak Ibu, bacanya beneran. Tadi Habib Toha bawa qasidah luar biasa, isinya banyak doa. Diminum beneran, tepat sasaran, hilang dahaga kita, hilang penyakit kita. Pulang dari sini membawa perubahan. Anaknya lebih bakti kepada orang tuanya, suami istri makin langgeng, sakinah mawaddahnya makin bagus. Kemudian makin terlihat jalan surganya, sehingga dia makin semangat. Fahal lidzalika min alamah, apakah ada tandanya ya Rasulullah? Innal nura idza dakhala al-qalb infashaha lahu wa syarah. Nur jika masuk ke hati, minuman syarabut tahur jika masuk ke hati kita, ada tandanya akan lapang dadanya, hatinya akan tenang. Apakah ada tandanya ya Rasulullah? Hati lapang itu gimana? Apakah ketawa pulangnya? Apakah seneng-seneng pulangnya? Kata Nabi, tandanya al-inabah ila daril khulud. Bawaannya ingin pulang ke alam yang kekal, kangen akhirat, semangat, rindu qiyamul lail, rindu subuh, rindu dia, rindu dengan wirdul latif dia, rindu dengan Quran dia, rindu dengan amal soleh. Bawaannya inabah ila daril khulud wa tajafi min daril ghurur. Makin jauh dia dari daril ghurur, alam yang penuh dengan tipu-tipu, yaitu alam dunia. Alam dunia yang tidak dipilih oleh Rasul. Saat sakaratul maut disuruh milih, mau tetap hidup di dunia atau rafiqal a'la, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tak memilih dunia, tak betah lama-lama di dunia. Padahal ada Fatimah putrinya, ada istrinya Aisyah, ada sahabat-sahabat yang siap untuk mengorbankan semuanya. Tapi Nabi memilih rafiqal a'la, karena memang dunia bukan darul magar, tapi darul mamar. Dunia bukan tempatnya untuk kita bertempat tinggal, tapi dunia hanya tempat kita lewat. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamat yang nomor 3, wal istidad liyaumir rahil. Tandanya syarabut tahurin masuk ke hati kita, kita selalu siap untuk berangkat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap dia. Diambil pagi, siang, sore, siap dia. Yang ada di pikirannya adalah persiapan untuk menjemput ajal yang datangnya tak pernah disangka-sangka dan tak pernah dikompromikan. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun. Tidak bisa dikompromikan. Tuh Nabi Yakub, abahnya Nabi Yusuf, di Mukasyafatul Qulub nih cerita disampaikan. Apa? Dekat sama malaikat maut. Kumpul sama malaikat maut.
As'aluka hajatan, aku minta satu hajat kepadamu wahai malaikat maut. Apa itu? Mahia an tu'allimani idza dana ajali. Kalau saya mau mati kabari dulu, telepon dulu, jangan langsung cabut-cabutan. Wah enak nih, kayaknya semua ngarep kayak gitu. Kalau ada WA dulu kan bisa siap-siap. Kata Nabi malaikat maut, "Na'am, siap." Dapat beberapa waktu, dapat beberapa hari, datang lagi malaikat maut, ketuk pintunya Nabi Yakub. "Ji'ta qabidan am zairan?" Kamu mau datang ziarah apa mau datang cabut nyawa saya? Dijawab sama malaikat maut, "Bal ji'tu qabidan." Saya datang untuk mencabut nyawa kamu. Bukannya kita sudah janjian mau ngasih tahu dulu, udah langsung kayak gini. Kok nggak sesuai dengan janji? Kata malaikat maut, "Laqad fa'altu." Aku sudah lakukan janjiku. Aku sudah nelpon kamu, cuma ada diangkat. Aku sudah WA, tidak masuk. Loh terus, apa yang kau kirim? Utusan apa? Arsaltu ilaika thalath. Aku sudah kirim 3 utusan ke kamu, wahai Nabi Yakub. Apa itu? Bayadha sya'rika ba'da sawadi. Tuh, rambut kamu dulunya hitam, sekarang ubanan. Uban itu WhatsApp dari aku. Uban itu surat dari malaikat maut. Ada yang berubah enggak? Ini ditutup-tutupi biar kelihatan muda terus. Uban itu surat dari aku. Tadinya hitam semua, ada ubannya, itu surat dari aku. Inna syaiba fi nushin ab'ad minat tuhami. Uban itu nasihat yang tak pernah bohong. Nasihat itu berkaca dong. Jangan sibuk dengan makhluk terus, kerja terus, dunia terus. Duduk sebentar tafakur, berkaca. Jangan sibuk mengglowingkan wajah terus. Lihat. Rambutmu yang berputih ini harusnya berubah kamu. Harusnya kamu sudah menata waktumu dan umurmu lebih dekat kepada Allah. Ada target ketemu Rasulullah. Ada target hati yang tenang. Sudah bersih, sudah beres hatimu. Ngadep Allah tanpa bawa kodurat, kotoran. Sudah bersih dari kebencian tetangga, sahabat. Sudah bersih. Hati yang bersih yang diterima oleh Allah. Pulang ngadep Allah. Kalau masih kotor ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bawa haji beb, plus hajinya. Saya bawa umrah beb, saya bawa sedekah tuh kubah masjid saya yang beli. Hatinya tidak dibersihin, tidak ngefek ke hatinya, kotor hatinya. Tidak diterima dia. Haji dan umrahnya dimakan, dikirimkan kepada yang berbuat yang dizaliminya, habis, muflis. Ata'rifuna manil muflis? Tahu kalian orang bangkrut siapa? Nabi bertanya kepada sahabat yang tidak punya dinar dan dirham. Bukan, orang muflis itu ya'ti bil hasanat, bawa banyak amal soleh di hari kiamat. Pernah haji, pernah umrah, pernah sedekah, pernah sujud, pernah ngatamin Quran. Walakin syatama ala hadha, takallama ala hadha. Tapi jika dia suka ngomongin orang, dia suka dengki sama orang, hatinya tidak dijaga. Dia cuma amal tapi tidak ngefek ke hatinya. Akhirnya diambil tuh semua amal baiknya untuk nutupi kezalimannya. Habis, tidak bisa bayar lagi. Akhirnya amal buruknya orang yang didolimi itu, yang diomongin itu, ditampakkan lagi, ditumpukkan lagi ke dia. Makin jatuh dan makin dalam nerakanya. Waliyadzubillah, bangkrut di hari kiamat yang seperti ini. Semoga kita selamat semuanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad. Syarabut tahur. Dalam sebulan 2 kali. Setiap pertemuan harus bisa ngangkat kelas kita. Harus tambah memperbaiki akhlak kita. Harus ada yang berubah dari hidup kita. Jangan tidak ada perubahan. Harus benar-benar bisa mensucikan dan membersihkan kita. Dan berbuah. Alamat qabul amal itu, tandanya amal diterima itu membuahkan perubahan. Ramadan ketemu Ramadan, selepasnya tambah bagus dia. Tambah takwa dia, tambah taat dia, makin belakang makin bagus dia. Sampai datang hari terbaiknya, meninggal dunia meraih husnul khatimah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Ambil bagian yang disiramkan di Syarabut Tahur ini untuk kita semuanya.
Itu saya teruskan. Yang pertama bayada sya'rik ba'da sawadi. Uban adalah surat yang pertama dari malaikat maut. Yang kedua adalah dha'fi badanik ba'da quwwatih. Badannya makin lemas, gampang kena penyakit, gampang lelah, gampang capek. Tadinya enggak kuat, jalan jauh kuat, sekarang enggak kuat. Itu surat yang kedua tuh dari malaikat maut. Dan yang terakhir, inhina badanik ba'da istiqamati. Badannya sudah mulai bungkuk, tadinya tegak, ini bungkuk, jalan mau ruku terus. Itu surat dari malaikat maut kepada Nabi Yakub. Dan katanya malaikat maut, dan ini semuanya bukan hanya kepadamu wahai Yakub, tapi kepada semua manusia aku kirimkan surat-surat yang seperti ini untuk mengingatkan mereka akan dekatnya ajal yang akan menghampiri dan datang kepada mereka. Ala kulli hal, kapanpun itu datang, dimanapun itu tempatnya, kematian itu menghampiri kita dan kita semua tidak ada yang tahu. Semoga semuanya dapat husnul khatimah. Amin ya rabbal. Itu kata Imam Haddad, nyelipkan hadis Kanjeng Nabi itu. Kalau ada orang minta husnul khatimah, itu para setan teriak, qasama dhahri, patah punggung, tulang punggungku, kata setan. Kalau ada orang-orang yang minta husnul khatimah, patah tulang punggungku, kata. Percuma, aku sesatkan dia bertahun-tahun. Dia minta husnul khatimah. Seakan-akan mematahkan punggungku. Setan-setan curhatnya begitu. Jadi yuk kita patahkan tuh punggung-punggung setan itu semuanya dengan membaca husnul khatimah bareng-bareng, ya. Semoga dikabul oleh Allah, amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bi jahi walid Fatimah, umnun bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bi jahi walid Fatimah, umnun bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, wa bi jahi walid Fatimah, umnun bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Yang terakhir dari Habib, tanamkan dalam hati, adharru syai', paling bahaya bagi seorang hamba adalah perbuatan dosanya. Paling bahaya dari semua bahaya adalah perbuatan dosa. Seandainya semua manusia di barat timur semuanya ingin membahayakanmu, bergotong royong untuk membahayakanmu, maka perbuatan dosamu, kenakalan matamu, kelancangan lisanmu lebih bahaya dari semua bahaya yang dikirimkan oleh manusia sedunia. Kita mengentengkannya karena kita tidak kenal siapa yang kita dosai. Kita dalam kebodohan, kita dalam kekerasan hati. Demi Allah, kata Imam Haddad, yang paling bahaya bagi seorang mukmin adalah dosanya. Nuktatus sauda, satu titik hitam dalam hatinya akan membekas jika sering-sering dan dibiasakan dalam perbuatan dosa, tidak bertaubat dia, maka iswadda kullu, semua hatinya akan hitam dan jadi hati yang buta, dan hidupnya pun juga tidak akan terarah. Yang paling bahaya itu dosanya. Humum wal mu'min yara dzunubah, orang mukmin melihat dosanya kal jibal fauqa ra'si, seperti gunung yang ada di atas kepalanya. Khawatir untuk jatuh itu gunung, ditimpa oleh gunung yang besar. Al munafik melihat dosanya kadzubaba, seperti lalat yang hinggap di hidungnya, cuma ditiup pergi itu lalat dan gampang kembali lagi. Timbang sendiri.
Kalau sudah berbuat dosa, ada khawatirnya, ada takutnya, seakan-akan ada gunung di atas kepala yang menimpa dirinya, atau seperti lalat yang ada di hidungnya. Cuma disepul begitu, ditiup begitu, hilang dia. Dan gampang kembali lagi, ukur sendiri. Semakin beriman, semakin kuat imannya, semakin bagus dakwanya, semakin takut dia dengan dosa. Disumpekin sama dia, takut, gelisah dia. Melebihi dari kegelisahan, semua kegelisahan adalah murka Allah. Yang dikhawatirkan adalah murka Allah. Para walinya Allah itu pagi dan sore. Yang dikhawatirkan adalah murka Allah. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, setelah diusir di perang Taif, dilempari dengan batunya, kemudian luka, semua luka bagian dari kakinya. Yang dikhawatirkan bukan karena usirannya, tapi illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Yang penting panjenengan tidak murka, ya Allah, saya tak peduli apa yang saya dapat. Ridhonya yang benar-benar jadi tolak ukur, dan murka Allah yang sangat ditakuti oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini kalimat tidak terlalu dan tidak bisa atau tidak dipertimbangkan karena memang makom kita yang meremehkan dengan dosa, dan ini sangat bahaya. Dan saya sampaikan di sini supaya kita tahu bahwa dosa efeknya bukan hanya di dunia. Innal mu'min la yuhram min rizki bidzambin asabah atau yusibuh. Seorang mukmin bisa jadi dapat rezeki karena dosa yang diperbuatnya, rezeki dunia maupun rezeki akhirat. Gara-gara dosanya dia dimahrumkan daripada rezeki zahir maupun rezeki batin. Tuh ada seorang wali ngelihat ada orang sholat di masjid nangis-nangis. Itu yang katanya orang soleh itu bilang innahum mura'in. Orang yang nangis itu ingin dipuji orang. Suudzon dia, diucapin, belum diucapin hanya terlintas dalam hatinya innahum mura'in. Itu orang riya, ingin dipuji orang, ngecap orang dia. Ini orang soleh, gara-gara omonganku yang seperti ini 2 bulan aku dihukum gak bisa bangun malam. 2 bulan aku udah bisa bangun malam, susah, kesiangan terus. Diharamkan dari lezatnya munajat gara-gara lintasan hati yang seperti ini. Sampai segitunya. Bahkan dengarkan tuh, ya Daud, ahwan ma'ana bisanihin, yang paling ringan yang akan aku berbuat bil alim, dengan orang yang punya ilmu, dengan orang yang ngerti, yang biasa hadir majelis, yang biasa kumpul sama ulama. Idza ta'allaqa qalbuhu bid dunya, kalau hatinya kecantol sama dunia, kalau hatinya kesambung sama dunia, hukuman yang paling ringan untuknya dari aku, wahai Daud, an uhrimahu ladzata munajati, aku haramkan dia dari lezatnya bermunajat denganku. Akan susah dia nikmati sholawat. Nikmat sholawatnya, nikmat tabuannya, bukan sholawatnya. Menikmati sholawat karena cuma tabuannya, bukan karena rindu, asyik, bahagia karena disebut nama Nabi Muhammad SAW. Diharamkan dari nikmatnya bersolawat. Ibnu Umar kalau disebut nama Nabi Muhammad menangis dia, langsung nikmat. Disebut nama kekasih langsung bergetar hatinya, sakit, kakinya terpeleset, langsung uzkur ahabbal asma ilaik, sebut nama yang paling kau cintai wahai Ibnu Umar. Teriak dia, wa Muhammadah, wa Muhammadah, lurus langsung kakinya, sembuh, jadi tibbil qulub, jadi tabibul jasad, wa tabibul qulub, wa tabibul ruh, jadi dokternya jasad, ruh dan hati Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu dipijat, sembuh. Itu mahabbah. Mahabbah tidak diharamkan dari kenikmatan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ini yang ingin saya ngajak di majelis, menikmati sholawat bukan karena asik tabuannya. Oke lah dulu umur 1 tahun, 2 tahun, asyarabu tahur gak apa-apa. Tapi kita sudah 5 tahun berjalan atau 10 tahun. Kita harus naik kelas. Nikmatnya sudah nikmat kangen sama Nabi. Itu Imam Ja'far bin Muhammad dalam kitab Asy-Syifa yang saya baca. Katsirul mazah, banyak ketawa, banyak gurau sama teman-temannya. Walakin idza dzukiral Habib sallallahu alaihi wasallam, jika disebut nama Nabi di sampingnya, langsung nunduk, menangis sejadi-jadinya, ta'ziman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ceritanya. Imam Malik belum lagi. Baca hadis kayak ngobrol sama Nabi. Kalau ada yang ngomongin sama dia, waktu baca hadis ditutup dulu hadisnya, minta izin, ya Rasulullah, saya mau ngomong dulu sama si fulan. Fokus.
Itu burak yang dipakai Nabi waktu Isra Mi'raj. Malaikat Jibril masuk ke dalam sorga memilih kendaraan yang terbaik. Semua burak terbang menampakkan kekuatannya yang ingin dipilih. Satu burak lumpuh, stroke, tak bisa terbang. Mabik, kenapa kamu burak? Esbik, ada apa kamu? Sami'tu isma Muhammad mundu arba'ina sana. Aku dengar nama Muhammad sebelum 40 tahun. Fawaqa'a dzalikal ism fi qalbi ala qalbi. Nama itu langsung nempel di hatiku. Semenjak itu juga aku tak bisa terbang, lumpuh. Karena aku kangen berat sama Nabi Muhammad SAW. Dan aku tidak makan, tidak minum selama itu. Karena dalam kerinduan membakar hatiku gejolak rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, tidak pikir panjang, tidak milih yang terbangnya bagus, tidak milih yang semuanya yang menampakkan tadi di depan malaikat. Langsung Jibril berkata, Al-an usiluka ila habibik. Sekarang juga aku sampaikan, aku ketemukan kau dengan kekasihmu Muhammad. Aku pilih engkau untuk ketemu. Dan kau yang terpilih menjadi kendaraannya Nabi Muhammad SAW. Dengar terpilih langsung bangun, sayapnya langsung sehat, terbang secepat-cepatnya. Kekuatan cintanya mendorong dia untuk sehat, untuk ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu dengar Nabi, nama Nabi sekali langsung lumpuh karena cinta. Wah, kita berulang kali cek angelnya. Hati saya sampean ini disuruh diajak rindu dari tadi sama Habib Thohar. Cek susahnya yang mau bergelimang air mata dalam kerinduan. Sudah sering majlisan, sudah kerinduan, sudah. Kok cek beratnya apa? Yang menghalangi apa? Wallahi ma dzukiral habib ladal muhib illa wa'ad hawalihan nashwana. Nama kekasih kalau disebut di depan kekasihnya, maka akan menggetarkan jiwanya dan menyembuhkan penyakitnya. La yasma'una bi dzikri ta'al mujtaba. Tidak disebut nama Nabi Muhammad di sampingnya. Illan ta'su wa adhaba bihirana. Semua penyakitnya sembuh. Jadi obat, sombongnya sembuh, bencinya sama orang sembuh, jadi khusyuk, jadi luar biasa karena syarabut tahurnya masuk ke hatinya. Semoga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga dibaringi cinta yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tutup. Caranya gimana, Beb? Biar minuman ini masuk ke hati kita, syarabut tahur ini. Caranya gimana, Beb? Duduk sebentar. Ketika sampean sudah nemu tempat nih, duduknya di mana nih? Duduk di sini, duduk di sana, duduk di mana-mana. Duduk sebentar. Tenangkan pikiran untuk menata hati dan niatnya. Bukan sibuk besar-besaran bendera. Saya lihat cik besar-besarnya benderanya. Tidak apa-apa untuk semangat pemuda, tidak apa-apa. Tapi itu hanya wasilah. Jangan besarin kelompoknya untuk bawa bendera, itu wasilah. Guru mulia kita juga tidak melarangnya. Tapi wasilah jangan dijadikan maksud, jangan dijadikan tujuan. Tujuan kita malam ini nih, Syarabut Tahur di sini saya harus dapat. Targetnya saya harus dapat kangen kepada Nabi. Saya dapat rindu Nabi. Dari 2 jam, 3 jam, 4 jam. Apa nih? Apa nih? Harus ada yang nempel di hati nih. Harus ada kangennya sama Rasul nih. Harus mimpi nih sama Nabi nih. Malam ini menjadi malam terindah nih. Karena sudah sholawatan asik nih dalam kerinduan. Masya Allah. Jika antum malam ini dalam kerinduan, maka itu menjadi malam terindah untuk antum seumur hidup antum. Jika malam ini antum tidurnya dalam kerinduan, maka itu menjadi malam terindah dan malam terindah dari umur hidup antum semuanya. Karena malam kerinduan itu bisa antum pakai, bisa kalian pakai untuk menebus sakitnya sakaratul maut, untuk menebus gelapnya alam kubur, sempitnya alam kubur. Bisa kau tebus dengan kerinduanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa karaba, kata istri Bilal, alangkah sedihnya engkau akan mati, alangkah sakitnya. Bilal jawab, wa tarabah, alangkah bahagianya. Dak sedih, dak sakit. Gadan alqa ahibbah Muhammadan wa hisbah. Karena sebentar lagi saya ketemu Nabi Muhammad. Kematian ini adalah pintu pertemuan dengan sang kekasih. Dicampur sakitnya sakaratul maut dengan mahabbahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa itu sakitnya.
karena dicampur dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya yang mendengar suara ini dan mau duduk di tempat ini, saya doakan hatinya dibuka oleh Allah dan malam ini dipandang oleh Allah dengan pandangan yang khusus. Allah, kau lihat mereka berkumpul, mereka belajar untuk mencintaimu, berjalan bertatih-tatih untuk memperbaiki diri, walaupun hawa nafsu, durjana, dan setan masih ikut serta mengganggu mereka walaupun ada di majelis yang mulia seperti ini. Namun jangan kau lihat kotornya dan busuknya hati yang terlalu banyak ditumpuk dengan dosa, tapi lihat di hati dalam mereka yang paling dalam ada harapan untuk menjadi yang baik ya Rabbi. Di hati yang paling dalam ada harapan ingin menjadi yang terbaik, lebih baik lagi. Tak ada maksud untuk melawanmu, tak ada tujuan dan tak ada niat benar dan tidak ada kesengajaan untuk melawanmu, melanggar aturanmu. Bagaimana mungkin melanggarmu? Bagaimana mungkin niat melawanmu sedangkan engkau Rabbul Alamin, kami hambamu yang lemah. Semua ini karena nafsu durjana kami yang tak pernah putus asa untuk mengganggu kami. Kami lemah ya Allah. Kami sering kalah ya Allah. Mengadu kami kepadamu malam ini. Allah, kuatkan kami. Allah, tolong kami, bantu kami. Kami ingin jadi orang baik. Kami ingin jadi orang selamat. Kami ingin jadi orang yang mencintai dan dicintai. Tolong kami. Kami lemah. Kami gampang terbawa dengan nafsu kami dan setan-setan kami. Kami zalim ya Allah. Terlalu banyak dosa kami yang menutupi hati kami, sehingga kami masih harus memaksa untuk mencintai dan merindukan Nabi Muhammad. Terulang-ulang telinga ini mendengar namanya, tapi susah untuk masuk ke hati kami. Karena hati terlalu penuh dengan sampah-sampah dunia dan dosa yang mendahului sebelumnya. Bahkan bertahun-tahun menginap di hati ini. Allah, malam ini meminta kepadamu dengan kemuliaan majelis salawat ini. Allah, 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 angkat dari hati kami hijab yang tebal ini ya Allah. Pantaskan hati menerima rahmat-Mu ya Allah. Lihat dan pandang orang yang hadir ini dengan rahmat-Mu Allah. Kasihani, sayangi, jangan ditinggal pergi ya Allah. Siapa kami tanpa pertolongan dari-Mu? Siapa kami tanpa bantuan dari-Mu? Allah, Allah, kami mengaku kami banyak dosa, kami zalim, kami sering bermain-main dengan nafsu dan setan musuh kami. Kami lemah tanpa bantuan dari-Mu. Jangan tinggalkan kami ya Rabbi. Jangan dibiarkan sendiri ya Allah. Malam ini tatap hatinya orang yang hadir ini. Lihat dengan kasih sayang-Mu. Jika kau lihat kotor, bersihkan ya Allah. Jika kau lihat nakal, perbaiki ya Allah. Jika kau lihat masih diperbudak dengan nafsunya, tuntun ya Allah. Pulangkan dari majelis ini, kau ridho kepada kami. Kau berkenan kebaikan untuk kami. Allah, 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 Allah. Nama ini jika kalian pukulkan ke hati kalian, selesai dosa-dosa kalian. Nama ini hebat. Nama ini bisa mengobrak-abrik berhala-berhala duniawi yang nempel bertahun-tahun di hati kalian. Malam ini bisa menyembuhkan penyakit. Nama ini bisa menyembuhkan penyakit kalian jika kalian memanggilnya dengan benar. Allah, 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 Allah. Jika nama ini tak manfaat kepada hati kalian, tak pengaruh ke hati kalian, mau cari nama yang mana lagi?
Jika nama ini tak membangunkan hati kalian, bisa bangun dengan apa lagi? Nunggu malaikat maut datang mencabut paksa nyawa kalian? Nunggu orang-orang yang ada di alam kubur bangun untuk mengingatkan kalian? Tidak mungkin. Jika nama ini tak bisa melembutkan hati kalian, terlalu keras, terlalu tebal ini hijab, maka panggil namanya dengan hati dan pikiran kalian. Harapan yang dalam kepada Allah, Dia datang. Idza qala 'abd ya Rabb ya Rabb, jika seorang hamba berkata Allah Allah, Tuhanku Tuhanku, Allah menjawab labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Ada apa wahai hambaku? Minta, minta. Allah datang. Aqrab ilaik min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kalian. Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Allah, 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 Allah. Di luar kalian sudah terlalu lama jauh dari Allah. Di luar sudah terlalu lama lupa dari Allah. Sekarang saatnya ingat Allah. Hadirkan Allah. Allah, Allah, Allah. Ada sahabat matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, dosaku banyak. Apa mungkin Allah ngampuni dosaku? Sama Nabi dipanggil, sini kamu, sini. Ikuti yang aku baca 3 kali. Jika kau baca doa yang 3 kali ini, dosamu yang besar itu Allah ampuni dosa-dosamu. Yang merasa punya banyak dosa dan merasa hatinya terhijabi, dengerin deh. Ada yang tidak merasa nih, yang tenang-tenang saja dari tadi. Tidak merasa terhijabi, sudah ada kesambung ke Rasulullah, dia santai saja. Abul Abbas berkata kepada muridnya, Ubuku ala qulubin mahjuba anillah wa an Rasulillah. Murid, ente dengar enggak? Kalau ente baca salawat jawaban Nabi dengar enggak? Si murid jawab, enggak dengar apa-apa. Kata Abul Abbas, nangislah atas hati yang terhijabi dari Allah dan Rasulnya. Sesaat saja saya tak pernah melupakan Rasulullah. Kalau saya lupa sesaat, maka saya bukan lagi orang fuqara, dalam riwayat bukan lagi orang muslim. Sampai sumpah seperti itu karena nyambungnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ikuti bacaan Habib. 3 doa ini kalau dibaca 3 kali, dibaca 3 kali bisa menghapus dosa kita semua. Hatinya tambah bersih, hatinya tambah bersih semuanya. Ikuti gantian dengan Habib semuanya. Ini doa dari Nabi, penghapus dari semua dosa. Pulang sudah tambah bagus akhlaknya, bersih hatinya. Baca dengan baik dan benar. Hadirkan hati dan pikiran kalian kepada Allah. Buang pikiran lainnya. Duduk penuh harap kepada Allah, fakir kepada Allah. Buang sombongnya dulu, buang keegoisannya dulu, buang ilmunya dulu. Bertawaduk kalian, butuh kepada Allah. Tidak ada lagi kecuali harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dan ikuti bacaannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Waj'al akhir kalamina inda intiha ajalina. Jadikan akhir kalimat yang keluar dari hati dan lisan kami saat meninggal dunia La ilaha illallah. Mari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu